Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi dengan Bu Marcel. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan kalian dapat dengan mudah memahaminya. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bu Marcel akan menerangkan tentang teks laporan hasil observasi. Kalian simak dengan baik. Ini materinya. Materi kali ini adalah tentang teks laporan hasil observasi. Merupakan salah satu materi yang terakhir di dalam semester ganjil pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Berikut kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. 3.8 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. 4.8 menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa dapat memahami langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat teks laporan hasil observasi. Berikut adalah materi yang pertama, yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Seperti yang ada pada teks-teks yang lain yang pernah dipelajari di kelas 7, kalian tentu tahu apa yang disebut dengan struktur. Struktur adalah susunan-susunan yang harus ada di dalam sebuah teks. Nah, di sini berikut ini adalah beberapa bagian-bagian yang membentuk teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada definisi umum. Definisi umum di sini berisi pengertian sesuatu yang dibahas. Di dalam sebuah teks laporan hasil observasi, bagian umum ini, definisi umum ini berada di bagian paling atas. Isinya adalah mengenalkan terlebih dahulu tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua ada deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini berisi gambaran tentang sesuatu yang secara terperinci. Jadi setelah dikenalkan secara umum di bagian definisi umum, kemudian di paragraf selanjutnya, bagian deskripsi bagian ini menjelaskan secara detail tentang apa yang dibahas itu tadi. Kemudian setelah dibahas secara rinci, biasanya terbagi di dalam 1 atau 2 paragraf, kemudian dilanjutkan oleh deskripsi manfaat. Dalam sebuah laporan hasil observasi, tentu terdapat manfaat yang bisa diambil dari observasi tersebut. Misalnya melakukan pengamatan atau observasi terhadap sebuah objek, yaitu buah-buahan, maka di situ disebutkan manfaat yang ada di dalam buah tersebut apa saja. Nah, nanti penyebutan inilah yang disebut bagian dari deskripsi manfaat. Dan yang terakhir adalah bagian simpulan. Tentu simpulan ini merupakan pengerucutan dari keseluruhan yang sudah dibahas itu tadi. Nah, tetapi dari berbagai sumber, bagian simpulan ini boleh ada ataupun tidak. Akan tetapi di sini Bu Marcel menyampaikan bahwa simpulan ini juga merupakan salah satu bagian dari struktur teks laporan hasil observasi. Berikut adalah contoh definisi umum. Nah, di sini adalah contohnya tentang pengamatan atau observasi terkait dengan buah manggis.
Di definisi umum ini dijelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu, definisi buah manggis ini apa, kemudian masuk dalam jenis apa, sampai dengan secara umum ya, meskipun di sini disebutkan menyimpan berbagai manfaat tetapi tidak disebutkan secara detail, akan tetapi hanya disebutkan secara umum. Nah, berikutnya silakan siapkan buku tulis kalian dan alat tulis kalian. Ini adalah soal yang pertama yang harus kalian kerjakan dengan dapat menjawab melalui materi-materi yang sudah Bu Marcel sampaikan maupun yang ada di bahan ajar PDF nanti. Soal yang pertama, jelaskan bagian dari struktur-struktur teks laporan hasil observasi. Sudah? Silakan dikerjakan secara jelas ya anak-anak ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah Bu Marcel sampaikan tentang struktur-struktur teks laporan hasil observasi. Misalnya strukturnya ada 4, maka 4-4-nya ini dijelaskan, jangan hanya disebutkan saja. Lanjut. Berikutnya di sini ada contoh dari deskripsi bagian. Di bagian deskripsi bagian ini tentu sesuai dengan namanya dijelaskan secara rinci ya anak-anak ya. Di sini disebutkan kelanjutan dari buah manggis yang sudah dikenalkan di awal secara umum tadi. Di sini disebutkan secara rinci, mulai dari ciri-ciri pohon dan daunnya, kemudian bagaimana buahnya, bunganya, sampai dengan daun kelopak dan benang sarinya semua disebutkan secara detail di sini. Kenapa? Karena di bagian deskripsi inilah memang penjelasan tentang suatu objek yang diamati itu dijelaskan secara detail, akan tetapi ini lebih banyak kepada sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera. Nah, di sini disebutkan dengan detail. Kemudian ada lanjutannya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, di sini ada soal nomor 2. Soal nomor 2 silakan ditulis. Ini ditulis juga ya sama teksnya. Kan ini tidak terlalu banyak. Soalnya adalah temukan kaidah kebahasaan pada potongan teks laporan hasil observasi tersebut. Jadi di sini ada potongan teks tentang laporan hasil observasi. Kalian temukan kaidah apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Nah, untuk mengetahui apa saja kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi, maka bisa kalian simak video ini sampai akhir ya, karena nanti Bu Marcel juga akan menyampaikan materi tentang kaidah kebahasaan, sehingga nanti kalian dapat dengan mudah mengerjakan soal nomor 2 ini. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh deskripsi manfaat. Setelah tadi deskripsi bagian, di sini ada contoh deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat di sini tentunya menjelaskan tentang manfaat yang ada di dalam buah tersebut, yang dalam hal ini adalah buah manggis. Nah, di sini dideskripsikan manfaatnya apa saja. Di situ ada disampaikan buahnya dapat menyembuhkan beberapa penyakit dan seterusnya. Nah, di sini adalah fokus kepada manfaat-manfaat yang ada pada objek yang kita amati. Selanjutnya kita lihat di sini ada nomor 3. Disiapkan ya, bukunya masih ada. Silakan tulis nomor 3. Buatlah kalimat yang bersinonim, minimal 2. Jadi silakan buat kalimat terserah kalian tentang apa saja. Yang penting kalimat tersebut mengandung sinonim. Minimal 2, minimal itu artinya paling sedikit ya. Jadi boleh lebih dari 2, boleh 3, 4, 5 dan sebanyak mungkin silahkan. Nah, setelah kalian memahami soal nomor 3, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Yang terakhir di sini ada contoh simpulan. Di sini maksudnya adalah contoh struktur bagian akhir ya, yaitu simpulan. Simpulan tentunya adalah menyimpulkan dari bagian apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini sudah disampaikan bahwa manggis merupakan buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini simpulannya tidak terlalu detail, namanya saja simpulan ya anak-anak ya. Jadi tidak perlu menyampaikan secara terperinci. Nanti kalau begitu tidak ada bedanya dengan teks laporan hasil observasi di bagian-bagian yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kita lanjut, di sini ada kaidah kebahasaan. Nah, jika kalian mengamati video ini mulai dari awal hingga akhir, maka kalian akan menemukan bagian materi kaidah kebahasaan ini. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi sama dengan teks-teks yang lain, tentu memiliki yang namanya kaidah kebahasaan atau aturan atau kandungan kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Dalam hal ini adalah teks laporan hasil observasi. Dapat kita lihat di sini ada 5 poin tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi.
Kaidah kebahasan ini memang beberapa sumber berbeda-beda, akan tetapi Bu Marcel menggunakan yang ini karena Bu Marcel merasa ini tepat dengan contoh-contoh teks laporan hasil observasi yang Ibu temui. Yang pertama di sini ada kata verba. Kata verba di sini adalah kata kerja. Tentunya di dalam teks laporan hasil observasi pasti ada yang namanya kata kerja itu utama. Contohnya seperti kata memiliki, mengalami, melihat, mendengarkan, dan seterusnya. Tentu yang itu bersifat kata kerja. Yang kedua ada kata sifat. Kata sifat di sini bukan kata kerja, melainkan kata yang mengandung sifat sesuatu, entah itu benda, entah itu orang. Nah, contohnya adalah sangat bagus, rapi sekali, paling besar, paling imut. Nah, itu nanti masuk ke dalam kata sifat. Tentu ini juga ada di dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi ini macamnya banyak sekali ya anak-anak ya. Tetapi secara umum Ibu sampaikan konjungsi itu artinya kata hubung yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain maupun kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, di sini konjungsi tidak disebutkan secara detail karena di dalam teks eksposisi hampir semua jenis konjungsi ada. Sehingga Bu Marcel di sini pun menyampaikan secara umum tentang konjungsi, yaitu di sini contohnya ada tetapi, yang ini artinya konjungsi yang berfungsi untuk pertentangan, sedangkan juga begitu ada dan, dengan, apalagi sebelumnya, sesudahnya, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam jenis-jenis konjungsi. Berikutnya kita pindah ke sinonim atau antonim. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi juga terdapat kaidah kebahasan sinonim atau antonim. Masih ingat ya sinonim itu apa? Baik, betul sekali. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim kebalikannya adalah lawan kata. Maka di sini jika kalian menemukan satu kata, dua kata yang berbeda tetapi maknanya sama, maka itu disebut sinonim. Atau dua kata yang berbeda tetapi maknanya pun berbeda, maka itu disebut dengan antonim atau lawan kata. Nah, contohnya seperti besar berantonim kecil, halus bersinonim lembut. Paham ya untuk sinonim dan antonim? Baik, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan di kata teknis atau ilmiah. Nah, yang paling sering kita temui dalam teks laporan hasil observasi tentu ada yang namanya kata teknis atau ilmiah. Karena laporan hasil observasi ini merupakan suatu proses yang menjalani sebuah kegiatan mengamati. Dan mengamati di sini tidak hanya mengamati bendanya, tetapi juga data. Istilahnya kita mengamati seseorang nih. Tapi kita tidak hanya mengamati orangnya, tapi kita juga mengamati bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana pendidikannya, hobinya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan apa namanya, kata teknis yang itu disampaikan secara khusus ya. Contoh di dalam teks laporan hasil observasi tentang tanaman, tentu ada nama Latin dari tanaman-tanaman tersebut. Nah, nama Latin inilah yang masuk ke dalam kata teknis atau ilmiah. Atau contoh lain saya sebutkan di sini adalah mamalia, herbivora, fobia, dan lain-lain. Ini merupakan beberapa kata teknis atau kata ilmiah yang memang tidak selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi hanya digunakan dalam istilah-istilah tertentu saja. Soal yang keempat, ditulis ya anak-anak ya. Sebutkan 5 contoh kata verba yang ada pada teks laporan hasil observasi tentang buah manggis. Jadi kalian bisa scroll lagi video ini, kemudian kalian temukan teks yang tentang manggis tadi. Itu lengkap nak, dari definisi umum sampai dengan simpulan ada. Nah, di situ kalian temukan verba yang ada di dalam teks laporan hasil observasi tentang buah manggis tersebut. Minimal 5 lah, kalian boleh menyebutkan lebih ya, karena itu paragrafnya banyak, insya Allah bisa lebih dari 5 kalian temui. Berikutnya kita masuk ke materi tentang merangkum atau menyusun teks laporan hasil observasi. Di sini sudah ada langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu tema kegiatannya. Kita tidak bisa melaksanakan observasi jika kita dari awal tidak tahu apa temanya. Seandainya kita mempunyai tema tentang kesehatan, maka setelah itu kita kerucutkan. Kalau kesehatan berarti arahnya kemana? Misalnya kita kesehatan mau mengarah kepada, oh sekarang menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan masker karena menganggap pandemi sudah menurun. Itu bisa masuk. Baru nanti di
kerucutkan lagi. Setelah ditentukan tema, maka dikerucutkan lagi mau masuk ke bagian yang mana. Oke, setelah itu yang kedua, setelah tema sudah ketemu nih, kita harus punya tujuan, anak-anak ya. Kita harus punya tujuan. Orang mau keluar rumah saja punya tujuan, apalagi orang yang mau menulis teks laporan hasil observasi. Misalnya tujuannya adalah, oh saya untuk menambah pengetahuan saya. Selain itu menyadarkan masyarakat bahwasannya begini. Nah itulah yang dimaksud dengan tujuan. Sehingga nanti apa yang kalian tulis, apa yang kalian susun dapat sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Jadi tidak asal menulis ataupun tidak asal menyusun. Selanjutnya melakukan proses observasi. Setelah topiknya ketemu, temanya ketemu, terus tujuannya sudah ditemukan juga, maka lakukan proses observasinya. Jangan sampai proses observasi ini kalian tinggalkan, karena yang namanya laporan hasil observasi tentunya harus melalui proses observasi yang nyata. Kalau kalian mau melakukan observasi di sebuah museum, maka kalian harus langsung datang mengamati museum tersebut. Tidak bisa diwakili ataupun kalian secara online. Nah, maka dari itu bagian ketiga ini merupakan bagian yang paling krusial. Artinya apa? Jangan sampai ditinggalkan oleh penulisnya atau pengarangnya. Tentu harus melalui proses observasi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu menyusun kriteria aspek yang akan dilaporkan. Nah, ini juga penting ya anak-anak ya. Setelah kalian melakukan proses observasi, kalian harus tahu bagian apa saja yang perlu kalian laporkan. Misalnya kalian mau melaporkan sebuah museum, kalian mau melaporkan museum itu dibangun tahun berapa, berarti sejarah museumnya. Kemudian isi museumnya apa saja, dikelompokkan dalam beberapa kelompok, kemudian siapa pengunjungnya, setiap tahunnya bagaimana. Itu adalah aspek yang perlu kalian tentukan. Nah, untuk aspek ini, kriteria aspek ini tidak ditentukan oleh seseorang, melainkan ini adalah hak mutlak bagi penulis. Jika dia ingin menyampaikan 4 aspek, maka ya sudah, dia memiliki kebebasan untuk menyampaikan 4 aspek tersebut. Boleh lebih. Akan tetapi juga tidak ada pemaksaan. Tidak boleh dipaksa harus menyampaikan 10 aspek, tidak. Ya, jadi di bagian aspek ini merupakan bagian kebebasan untuk penulis menyampaikan idenya. Yang kelima, mendeskripsikan masing-masing aspek ya. Jadi seperti tadi yang buah manggis tadi disebutkan dulu secara umum. Kemudian misalnya aspek buah, daun, bunga, maka ini dijelaskan masing-masing. Nah, masing-masing dijelaskan, kemudian disampaikan apakah aspek A ini bagaimana, apa saja, sampai dengan habis aspeknya semua dibahas secara rinci. Kemudian yang keenam, melengkapi teks dengan data dan gambar. Nah, teks laporan hasil observasi itu juga dikenal sebagai teks yang tentunya memiliki data atau gambar. Seandainya data itu tidak berupa data yang rumit, akan tetapi cukup dibuktikan dengan grafik misalnya atau tabel. Nah, itu juga sudah cukup mewakili kepercayaan pembaca terhadap teks laporan hasil observasi yang dibuat. Selanjutnya adalah membuat simpulan. Nah, setelah semuanya selesai, sudah disusun menjadi sebuah paragraf teks laporan hasil observasi, maka di bagian akhir buatkanlah simpulan. Simpulan ini tentunya bagian yang mencoba untuk menelaah atau menguji apakah seorang pembaca sudah memahaminya dengan baik atau tidak. Karena di bagian simpulan ini cukup disampaikan secara singkat. Seandainya kita tidak mendengarkan atau kita tidak menyimak, maka ketika simpulan ini dibaca pun kita mungkin tidak terlalu paham. Nah, jadi di bagian simpulan ini seperti saya sampaikan sebelumnya, boleh ada, boleh juga tidak. Akan tetapi Bu Marcel menyarankan supaya tetap ada, karena simpulan ini juga menguji penulisnya, apakah penulisnya paham atau tidak dengan tulisan dia sendiri. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang terakhir soal nomor 5 adalah buatlah rangkuman teks laporan hasil observasi tentang buah manggis di atas. Jadi teks yang tentang buah manggis tadi kalian buat rangkuman.
Langkah-langkahnya bisa kalian lihat di bahan ajar maupun di buku pendamping kalian. Di situ sudah lengkap, kalian bisa cek di situ bagaimana langkah-langkah merangkum. Setelah itu kalian tulis di buku tulis kalian hasil rangkumannya. Baik. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan tadi 1 sampai dengan 5 di buku tulis kalian ya. Nah, sebelum itu mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah sehingga bermanfaat untuk kehidupan kalian semua. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Ibu minta maaf apabila selama Ibu menjelaskan terdapat kesalahan dalam segi bahasa maupun sikap Bu Marcel. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.